Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tiba-tiba terlihat sebuah lubang spesial tercipta di langit membawa sebuah aura yang sangat kuat serta sangat menindas, hingga membuat dua praktisi yang sedang bertempur akhirnya menghentikan pertempuran mereka dan menatap ke langit. Saat merasakan aura ini, dua praktisi ini pun menjadi terkejut, Gulaosan sampai bergumam panik. Tidak baik, lebih baik kembali ke dimensi asal. Gulaosan mengeluarkan sebuah giok lalu meremasnya hingga hancur. Mahaoran, selamat tinggal, semoga kamu selamat. Mahaoran menatap Gulaosan dengan marah, dia lalu mendengus. Hanya giok teleportasi antar dimensi merasa sudah bisa kembali ke tempat asalmu dengan selamat, kamu sangat meremehkan praktisi yang datang. Mahaoran juga mengeluarkan sebuah giok lalu meremasnya, hingga giok itu hancur. Seketika tubuh Mahaoran menghilang ditelan oleh sebuah lubang hitam luar angkasa dengan sangat cepat. Tapi di atas langit, tampak dua sosok yang mengeluarkan suara bagaikan guntur. Mengguncang seluruh alam tinggi. Ingin melarikan diri dariku. Sungguh naif. Sebuah energi berbentuk sebuah tapak raksasa menyapu tempat di mana Gulaosan dan Mahaoran melarikan diri. Lepaskan. Tampak sesosok tubuh tertangkap oleh tangan raksasa, dia adalah Gulaosan. Gulaosan berteriak kesakitan karena pegangan dari telapak tangan itu sangat kuat, sedangkan di atas langit, tampak sosok yang mengeluarkan tangan raksasa itu mendecak kesal, sialan. Satu orang berhasil melarikan diri menggunakan giok teleportasi tingkat tinggi. Hehe, tidak apa-apa, satu orang juga tidak terlalu masalah, Patriark tidak akan marah. Apalagi Patriark akan mencarinya melalui pelacakan jiwa. Gulaosan dibawa memasuki lubang spasial dan beberapa saat kemudian, lubang spasial menghilang dari tempat tersebut. Chen Wen yang bersembunyi sampai menahan nafasnya, karena ranah dua sosok yang datang itu lebih kuat dari Gulaosan dan Mahaoran. Hanya menghadapi Gulaosan dan Mahaoran mungkin aku sanggup, tapi dua orang di lubang tadi, aku tidak yakin. Sepertinya mereka memiliki ranah dewa suci hampa keabadian. Chen Wen lalu menatap ke langit dan formasi mata langit kembali stabil dan tidak lagi terdapat fluktuasi yang artinya saat ini dia aman. Chen Wen melesat secepat kilat menuju lokasi di mana tempat penyimpanan harta karun milik praktisi di atas ranah dewa ilahi hampa keabadian. Chen Wen sudah dari semalam meneliti formasi tersebut dan sedikit mengetahui keberadaan mata formasi terluar. Formasi ini sangat hebat, aku tidak tahu siapa yang memasangnya, tapi ini sangat tangguh. Perlahan tapi pasti, Chen Wen mulai mendekati mata formasi dan membentuk segel penghancur formasi, kemudian ditembakkan ke mata formasi. Segel cakram penghancur formasi, hancurkan untukku. Suara yang tidak terlalu kuat terdengar ketika segel penghancur formasi milik Chen Wen berhasil menghancurkan formasi pertama yang juga merupakan formasi pembunuh. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Mahaoran, di sini ternyata terdapat selusin formasi. Kalau aku mempelajari formasi ini secara mendalam untuk membuka formasi, takutnya aku tidak memiliki waktu yang cukup sebelum orang-orang kuat lainnya muncul. Chen Wen menimbang-nimbang waktu yang diperlukan untuk membuka selusin formasi, dan waktunya tidak akan cukup. Chen Wen duduk bersila memikirkan cara agar dia bisa masuk secepatnya tanpa merusak formasi yang ada saat ini. Setelah memikirkannya selama 1 hari penuh, akhirnya Chen Wen mendapatkan solusinya. Kurasa ini adalah solusi yang baik, aku akan mencobanya. Chen Wen membuat sebuah segel aneh dan unik. Tangannya membentuk beberapa pola segel kemudian menggerakkan tangannya seperti menulis di udara. Segel formasi pelepasan. Segel itu dilemparkan oleh Chen Wen lalu membentuk beberapa pola aneh dan simbol aneh. Kemudian formasi yang menutupi tempat tersebut seolah-olah terkorosif oleh segel Chen Wen dan terbukalah sebuah lubang di dalam formasi. Chen Wen segera melompat memasukinya.
Beberapa saat kemudian Chen Wen kembali menarik segel formasi pelepasannya. Setelah segelnya ditarik, formasi kembali terbentuk seperti sedia kala. Hehehe, berhasil, masih ada 10 formasi lagi, aku harus mengejar waktu. Chen Wen terus-menerus melemparkan formasi segel pelepasan, hingga akhirnya tinggal satu formasi lagi yang menutupi tempat tersebut selama 1 hari 1 malam. Tapi saat Chen Wen akan menjebol formasi, dia merasakan praktisi yang sangat kuat mendekati lokasi tersebut. Sial, masih 1 hari 1 malam, mereka telah berhasil mengorek pengetahuan dari Gula Osan. Baiklah, aku harus secepatnya membuka formasi terakhir. Di luar formasi, tampak 5 praktisi sedang berdiri di dekat formasi terluar yang kini sudah kembali terbentuk, karena Chen Wen kembali membentuk formasinya seperti sedia kala. Patriark, apakah di sini tempatnya? Benar, menurut ingatan dari Gula Osan, di sini adalah tempat seorang praktisi yang sangat kuat menyimpan hartanya. Salah satu dari praktisi itu adalah ahli formasi klan Kui maju dan langsung mempelajari formasi yang menutupi tempat tersebut, hingga setengah hari kemudian dia berjalan menuju Kui Xiao Hui kemudian memberi hormat. Patriark, sepertinya aku memerlukan waktu yang panjang untuk membuka semua formasi, karena di sini terdapat selusin formasi tingkat tinggi, aku bahkan tidak mampu membukanya kalau tidak mempelajarinya terlebih dahulu. Pria misterius itu terdiam, ekspresinya tampak tenang, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah, biarkan tetua lainnya menemani kamu di sini, aku memiliki pekerjaan. Lagi, silahkan pelajari formasinya." "Baik Patriark, terima kasih." Chen Wen yang saat ini masih terdiam di dalam formasi terakhir belum berani bergerak, karena dia merasakan aura dari pria misterius berada di luar formasi. Bila Chen Wen kembali melemparkan segel pelepasan ke dalam formasi, ditakutkan formasi akan berfluktuasi, sehingga membuat para praktisi yang ada di luar menjadi curiga. Saat ini, Chen Wen merasa dilema dan bingung bagaimana untuk membuka formasi terakhir dan terkuat. Kalau Chen Wen hanya menggunakan segel pelepasan terhadap formasi terakhir ini, sudah pasti segel pelepasan tidak mampu membukanya seperti formasi yang lainnya. Sambil menunggu para praktisi kuat di luar formasi itu pergi, Chen Wen mempelajari formasi terakhir dengan mengaktifkan mata ilahinya untuk mempelajari rahasia dari formasi. Selama 3 hari 3 malam, Chen Wen terus-menerus mempelajari formasi secara serius dengan konsentrasi tinggi. Dari pengalamanku selama ini, formasi inilah yang paling sulit untuk dipelajari, simbol-simbolnya terlalu aneh dan unik, seperti terdapat rahasia-rahasia jebakan. Chen Wen harus ekstra hati-hati untuk mempelajari formasi yang menutupi tempat ini. Hingga 1 minggu kemudian, Chen Wen berhasil sedikit mengetahui rahasia-rahasia formasi, biarpun belum semuanya berhasil dipelajarinya, namun sudah ada kemajuan dalam memahami formasi aneh di depannya ini. Setelah 1 bulan kemudian, Chen Wen akhirnya sudah memahami seluruh formasi terakhir ini, tapi tubuhnya saat ini sudah lemah karena selama 1 bulan lebih tidak beristirahat sedikit pun. Chen Wen mengeluarkan sebutir pil pengembali energi, kemudian menelannya dan duduk bersila guna menyerap kekuatan pil serta mengembalikan kekuatannya. Selama sehari semalam, Chen Wen bersila memejamkan mata mengembalikan kekuatannya. Pada saat dia selesai mengembalikan kekuatannya, tiba-tiba dia merasakan seluruh tempat ini bergetar kuat. Dengan ma ilahi, Chen Wen melihat keluar dari formasi. Dia mendapati seorang pria tua sedang mencoba membuka secara paksa formasi lapis pertama. Kesempatan akhirnya datang. Segera Chen Wen membuat segel yang lumayan banyak, jauh lebih kompleks dan rumit dari segel di awal. Dia memecahkan formasi di lapis pertama sampai lapis ke-11. Segera segel yang telah terbentuk dilemparkan oleh Chen Wen menuju formasi lapis terakhir. Perlahan tapi pasti, segel yang dibuat Chen Wen menempel di salah satu titik, kemudian formasi segel Chen Wen menyebar seluas 2 meter. Beberapa saat kemudian, sebuah lubang terbentuk. Segera Chen Wen melesat memasuki lubang tersebut. Sesampainya di dalam formasi, Chen Wen membuat segel tangan menarik segel yang tadi dilemparkannya,
hingga akhirnya formasi kembali memulihkan diri dan terbentuk seperti semula kembali seolah-olah tidak terjadi apapun di tempat tersebut. Chen Wen menarik nafas sekuat-kuatnya seakan-akan ingin menyedot melalui mulut seluruh udara yang ada di tempat tersebut, karena seluruh tempat ini ditutupi oleh energi spiritual murni yang sangat padat, dan uniknya, energi di sini penuh dengan pemahaman Tao dengan berbagai elemen. Luar biasa. Apakah ini energi pemahaman Tao dari praktisi yang telah mencapai ranah yang lebih tinggi dari pemahaman Tao? Chen Wen segera mendirikan sebuah formasi pengumpulan energi dan formasi ruang dan waktu untuk menyerap seluruh energi di tempat ini dengan rakus. Formasi ruang dan waktu yang didirikan Chen Wen setara dengan 1 hari di luar, setara dengan 2 tahun di dalam formasi. Setelah formasi selesai didirikan, Chen Wen mengeluarkan para bawahannya. Kini seluruh tempat itu telah penuh dengan bawahan Chen Wen yang berjumlah ribuan orang. Tuan muda, di mana ini? Kalian tidak perlu bertanya, cepat berkultivasi, serap energi yang ada, kalian akan segera dapat meningkatkan kekuatan dan pemahaman kalian. Siap Tuan muda. Chen Wen juga tanpa membuang waktu segera duduk bersila menyerap energi murni ini. Selama 2 tahun, Chen Wen menyerap terus-menerus energi yang ada di tempat ini, begitu juga para bawahannya. Setiap saat, ada saja bawahan Chen Wen yang menerobos, begitu juga Chen Wen, kini dia telah berhasil meningkatkan ranahnya menjadi Dewa Langit Hampa Keabadian tahap akhir. Biarpun penerobosan Chen Wen sangat cepat, tapi yang mengagumkan adalah peningkatan kekuatannya tidak mengganggu pondasinya. Pondasi Chen Wen tetap kokoh dan stabil. Chen Wen tidak mau menyia-nyiakan energi yang sangat kaya ini, dia terus berkultivasi meningkatkan kekuatannya lagi, karena dia tidak perlu memikirkan pondasinya, karena setiap penerobosan pasti akan diikuti dengan peningkatan pondasi dan pemahaman Tao. Energi di tempat ini sangat kaya, seakan-akan tidak pernah habis diserap oleh ribuan orang. Setelah kembali waktu berlalu selama 4 tahun atau 2 hari di dunia luar, kembali Chen Wen telah berhasil meningkatkan kekuatannya sampai ranah Dewa Suci Hampa Keabadian tahap akhir. Tapi setelah itu, semua energi yang ada sudah menjadi hambar bagi Chen Wen, karena setelah menyerap energi lagi selama 2 tahun, Chen Wen tidak merasakan sedikit pun penambahan kekuatannya. Sedangkan bawahannya terus bisa menyerap energi yang ada sampai ke ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian tahap akhir, baru setelah itu mereka merasakan energinya menjadi hambar. Ternyata energi yang terdapat di sini memiliki batasannya, energi di sini hanya memiliki batas sampai ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian tahap akhir, setelah itu, maka energi yang ada di sini sudah tidak berguna lagi. Chen Wen bergumam sambil menatap bawahannya yang terus-menerus menerobos basis kultivasi mereka tanpa takut pondasi mereka menjadi rapuh. Sebanyak puluhan bawahan Chen Wen telah berhasil meningkatkan ranah mereka menjadi Dewa Ilahi Hampa Keabadian tahap akhir. Chen Wen sangat bersemangat dan senang serta sedikit iri terhadap bawahannya karena mampu menerobos sampai ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian tahap akhir. Tapi Chen Wen merasa heran, karena energi di sini seakan-akan tidak berkurang, begitu juga para bawahannya yang telah mencapai ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian tahap akhir. Tuan muda, di sini sangat aneh, kenapa energinya seakan-akan tidak berkurang? Benar, aku juga merasakan keanehan ini. Apakah peninggalan ini yang membuat praktisi kuat itu meninggalkan tempat ini untuk generasi mendatang? Tuan muda, aku yakin, pasti ada rahasianya. Benar Tuan muda, aku yakin pasti ada harta surgawi yang menyebabkan energi ini. Chen Wen juga berpikiran seperti itu, karena itulah di sini ditutup dengan formasi yang berlapis, karena takut energi ini akan bocor. Baiklah, mari kita cari, apakah ada harta karun di sini. Tapi Tuan muda, bagaimana dengan para praktisi yang ada di luar? Mendengar laporan itu, Chen Wen menyeringai. Tadinya dia sangat takut terhadap praktisi yang ada di luar, tapi kini, kekuatannya sudah jauh lebih kuat dan aura praktisi di luar sedikit pun tidak dirasakannya mengancam. Tuan muda, biarkan kami yang menghabisi mereka, karena kami memiliki dendam yang belum terbalas di masa lalu.
Qinlong dan Oolong memberi hormat kepada Chen Wen untuk meminta izin menghabisi praktisi yang sedang berusaha membuka formasi. Biarkan saja terlebih dahulu, yang terpenting adalah mendapatkan harta yang ada di sini. Aku merasa harta itu sangat penting bagi peningkatan kekuatan kita semua di dalam dunia batu teratai kuncup. Benar, Tuan Muda mengatakan hal yang benar. Mari kita berusaha mencari harta yang tersembunyi di tempat ini. Akhirnya mereka yang telah mencapai ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian tahap akhir bersama Chen Wen memasuki wilayah inti dari formasi berlapis 12 ini. Mereka menyebar mencari harta apa yang ada di sana, karena dengan mendapatkan harta apapun yang ada dan diletakkan di dunia batu teratai kuncup, maka semua penghuni batu teratai kuncup akan dapat berkembang secara maksimal sampai ranah Dewa Ilahi Keabadian tahap akhir. Setelah 1 minggu menjelajahi lokasi inti formasi, mereka mendapatkan banyak harta seperti tanaman spiritual, sampai pada intinya Chen Wen dapat melihat ada sebuah bola energi yang memancarkan energi seolah-olah tanpa batas. Disinilah inti dari energi yang terdapat di dalam formasi. Kalau aku dapat mengambil bola energi tersebut, maka kekuatan semua penghuni batu teratai kuncup pasti akan meningkat secara signifikan. Biarpun bagiku, bola energi itu sudah tidak bermanfaat, tapi bola energi itu sangat bermanfaat bagi bawahanku. Di masa depan, aku tidak lagi perlu takut dengan kekuatan di alam dewa legendaris. Chen Wen berjalan mengitari bola energi tersebut, karena sampai saat ini, Chen Wen belum mampu mendekati bola tersebut, karena ketika didekati, Chen Wen merasa seolah-olah ada energi yang sangat kuat dan tidak mampu ditahannya menolak kedekatan Chen Wen. Sebenarnya kenapa ada energi tolakan dari bola ini? Chen Wen mengaktifkan mata ilahinya, dia melihat ada banyak benang-benang halus bagaikan benang laba-laba yang mengelilingi bola energi tersebut. Di sudut lain dekat bola energi, Chen Wen melihat sebuah prasasti kuno berdiri setinggi 3 meter dan lebar 2 meter. Di sana terdapat tulisan-tulisan. Chen Wen lalu melihat prasasti tersebut dan membaca tulisan paling bawah, karena di sana tertulis nama penulisnya dengan nama Han Tongxia. Sungguh bola energi yang sangat bermanfaat bagi praktisi di bawah ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian tahap akhir, tapi sayang, bola energi ini tidak bisa dibawa keluar, karena begitu keluar, maka seluruh alam tinggi ini akan bergetar dan dapat meledak. Sialnya lagi, aku bahkan tidak mampu mendekati bola energi ini. Untung saja bola energi ini ditutupi oleh formasi yang sangat kuat. Kebetulan saja aku dapat memasuki formasi ini karena ada seorang pria tua yang mengajariku membuka formasi kuno. Tapi yang paling mengesalkan adalah simbol-simbol aneh di batu prasasti ini yang tidak mampu kuuraikan dan yang kuyakini berisikan teknik-teknik para dao. Di atas tulisan itu terdapat tulisan kuno yang bahkan Chen Wen sendiri tidak mampu membacanya. Tapi di sana terdapat hampir 2 lusin simbol berbagai elemen. Chen Wen meneliti sampai kepalanya pusing untuk mengartikan tulisan yang terbentuk bagaikan simbol-simbol saja. Saat ini, Chen Wen tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia saat ini sedang fokus meneliti simbol-simbol yang diyakininya sebagai tulisan. Makin diperhatikan oleh Chen Wen, maka dia merasa semakin familiar. Kemudian Chen Wen memejamkan matanya dan memikirkan tulisan aneh itu, sampai akhirnya Chen Wen menepuk pahanya. Ayah, kenapa aku melupakannya? Para suku Intolang sepertinya mereka memiliki tulisan seperti ini. Aku pernah melihat tulisan-tulisan seperti ini di kuil mereka. Aku harus bertanya kepada kepala suku mereka. Chen Wen melambaikan tangannya dan mengeluarkan seorang kepala suku Intolang. Seorang pria berkulit hitam kemerahan dengan berbagai coretan putih di wajahnya dan anting-anting sebesar kepalan tangan tergantung di telinganya. Salam Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu? Pria tua itu merangkapkan telapak tangan di depan dada menghadap Chen Wen serta membungkuk. Haidar Singh, coba kamu perhatikan tulisan ini, apakah kamu bisa membacanya? Pria tua kurus yang sedikit bungkuk itu dengan kepala ditutupi semacam topi yang bernama turban berwarna putih kusam berjalan menuju prasasti yang ditunjuk oleh Chen Wen. Saat pria tua ini berdiri memperhatikan simbol-simbol itu, dia terkejut sampai matanya melotot hampir keluar dan tubuhnya juga bergetar.
Kemudian pria tua itu berlutut dan menyembah simbol-simbol itu sambil mengucapkan beberapa kata seperti mantra. Chen Wen yang melihat hal itu tertegun, karena tidak menyangka, kepala suku Intolang malah berlutut dengan penuh penghormatan dan sangat khidmat. Setelah beberapa saat, kepala suku Intolang berdiri dan menghadap Chen Wen, kemudian dia memberi hormat lagi. Tuan muda, maafkan aku, karena sedikit melupakan Tuan muda. Prasasti ini adalah peninggalan dari salah satu dewa tertinggi kami, sehingga saya harus memberi hormat kepadanya. Mendengar perkataan dari kepala suku itu Chen Wen menjadi bersemangat, dia lalu bertanya kepada kepala suku Intolang. Haidar Singh, bisakah kamu membacakannya atau menyalinnya kembali menjadi bahasa sehari-hari kita? Tentu bisa Tuan muda, tapi sedikit agak lama, karena ini adalah tulisan kuno dari suku kami. Saya sendiri harus perlahan-lahan mengartikannya, kalau salah maka akan fatal akibatnya, tapi kalau bisa saya mohon, agar Tuan muda bisa membawa prasasti ini ke dunia kita, karena prasasti ini akan kami letakkan di tempat yang terhormat dan akan kami rawat dengan baik. Chen Wen tertegun sejenak mencerna perkataan dari kepala suku Intolang. Sebelum Chen Wen menjawab perkataannya, Haidar Singh kembali melanjutkan kata-katanya. Maaf Tuan muda. Kalaupun prasasti ini ditinggalkan di sini, takutnya, ajaran dari dewa kami akan disalahgunakan, lebih baik kita bawa dan simpan di dalam dunia batu teratai kuncup. Benar juga apa katamu, bisakah kamu memberitahuku apa sebenarnya isi dari prasasti ini? Sebenarnya Tuan muda, prasasti ini berisikan ajaran keagamaan dari sang dewa tertinggi kami tentang kehidupan dan juga tentang seluruh sifat elemen yang ada di alam semesta. Chen Wen terpaku sejenak, karena dia sangat tidak mengharapkan bahwa itu hanya berisikan ajaran-ajaran keagamaan. Hanya ajaran keagamaan. Haidar Singh seperti tidak merasa bersalah karena isi dari batu prasasti itu hanyalah ajaran keagamaan dan bukan tentang seni bela diri. Benar Tuan muda, tapi bila kita bisa memahaminya secara mendalam, maka di sana kita akan mendapati pemahaman seluruh elemen yang ada di alam semesta ini. Chen Wen berpikir bahwa jalan kultivasi juga mengharuskan seorang praktisi harus memahami secara mendalam seluruh elemen yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau ia bisa mempelajari secara mendalam ajaran dari prasasti ini, Chen Wen yakin dia akan mudah meningkatkan kekuatannya di masa depan. Kini dia tinggal memikirkan cara untuk membawa prasasti ini dan memasukkannya ke dalam dunia batu teratai serta meletakkannya di perkampungan masyarakat Intolang. Sebenarnya bukan Chen Wen tidak mau membawa prasasti ini masuk ke dalam dunia batu teratai kuncup, tapi batu prasasti ini ditanam menggunakan energi dan kehendak keilahian. Dengan menggunakan mata ilahinya, Chen Wen telah melihat ada energi kehendak ilahi yang membuat prasasti ini tidak bisa dicabut, dan Chen Wen perlu memikirkan solusi untuk mencabutnya. Ini sangat merepotkan. Terima kasih Tuan muda, tapi selagi aku mencari cara mencabutnya, kamu salinlah prasasti ini ke sebuah buku dan jadikan kitab. Baik Tuan muda, akan saya usahakan secepatnya menyalinnya. Chen Wen menganggukkan kepalanya dan memasuki mode serius dengan mengaktifkan mata ilahinya untuk mencari cara mencabut prasasti yang disakralkan oleh suku Intolang. Sementara itu di luar formasi, para praktisi yang datang itu masih berusaha membuka formasi. Kini kedua belah pihak seperti berlomba dengan waktu. Di pihak Chen Wen, mereka berusaha secepatnya menyimpan semua harta yang ada ke dalam dunia batu teratai kuncup. Sampai 1 bulan di dunia luar, para praktisi dari dimensi alam dewa legendaris masih mampu membuka satu lapisan terluar dari formasi. 3 bulan kemudian, ahli formasi dari dimensi alam legendaris mampu membuka 2 lapisan formasi lagi, sehingga kini tinggal 9 lapis formasi yang tersisa. Sementara itu, pemimpin mereka Kui Xiaohui sudah bolak-balik mendatangi lokasi tersebut. Tapi saat lapisan ketiga formasi telah terbuka, Kui Xiaohui semakin bersemangat. Bagus, aku merasakan energi yang sangat murni dan penuh dengan pemahaman Tao di tempat ini, tapi sepertinya energi ini hampir sama dengan energi yang ada di dimensi alam dewa legendaris. Patria,
Aku juga merasakan hal yang sama. Apakah ini benar peninggalan orang yang lebih kuat dari ranah dewa ilahi hampa keabadian? Mendengar pertanyaan bawahannya, Kui Xiaohui juga mengerutkan dahinya, karena dari ingatan yang didapatnya dari Gu Laosan mengatakan, bahwa di tempat ini adalah lokasi tempat peninggalan praktisi yang telah mencapai pencerahan Dao. Tapi kalau dilihat dan dirasakan energi murni yang merembes keluar dari inti formasi, dia juga menjadi kurang bersemangat. Karena energi ini hampir sama dengan energi yang terkandung di dimensi alam dewa legendaris. Sementara itu, di alam dewa legendaris, tidak ada satupun praktisi yang berhasil memahami Dao. Hal ini bukan dikarenakan kurangnya jenius di dimensi alam dewa legendaris, tapi energi yang dapat mendukung memahami Dao tidak ada di dimensi alam dewa legendaris. Sepertinya memang energi ini sama dengan energi yang ada di dimensi alam dewa legendaris. Kalau hanya seperti ini energi yang terkandung di dalam inti formasi, sepertinya pekerjaan kita akan sia-sia. Semua bawahannya termasuk ahli formasi pun tertegun dan akhirnya menghentikan pekerjaannya. Semuanya menunggu instruksi lebih lanjut dari patriark mereka. Kini tampak ekspresi Kui Xiaohui menjadi gelap dan sedikit kurang semangat, tapi ketika dia melihat bawahannya sedang menunggu keputusannya, Kui Xiaohui akhirnya menghela nafas panjang. Kalau sudah dikerjakan, kita tidak perlu berhenti, kerjakan terus, mana tahu ada rahasia tersembunyi di dalamnya, kita harus memeriksanya lebih lanjut lagi, baik patriark. Akhirnya 6 praktisi itu kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Sedangkan Kui Xiaohui menghilang dari tempatnya untuk kembali ke dimensi alam dewa legendaris karena kecewa. Dia sudah tidak lagi mengharapkan apapun yang ada di dalam inti formasi, tapi karena marah seperti seolah-olah dia dibohongi oleh intan dari Gu Laosan, ingin rasanya dia melumat tubuh Gu Laosan hingga menjadi daging cincang. Sedangkan 6 praktisi serta 1 ahli formasi kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Tapi biarpun mereka melanjutkan pekerjaan mereka, tapi sepertinya mereka sudah setengah hati dalam mengerjakan pekerjaan membuka formasi. Sedangkan di dalam inti formasi, Chen Wen yang meneliti bagaimana mengambil prasasti peninggalan dewa tertinggi suku Intolang, sampai berbulan-bulan belum juga mendapatkan cara untuk mengeluarkan prasasti yang diikat oleh kehendak ilahi. Hari ini, tiba-tiba Haidar Singh menemui Chen Wen sambil memegang sebuah buku yang berisikan salinan terjemahan dari prasasti. Tuan muda, saya menghadap, saya tahu, Tuan muda pasti kesusahan membuka prasasti ini, tapi di dalam buku ini ada beberapa hal yang bisa membuat Tuan muda mengerti kenapa prasasti ini tidak bisa dicabut. Silahkan dilihat buku terjemahan dari prasasti ini, Tuan muda. Chen Wen yang saat ini ekspresinya terlihat sangat lelah memikirkan solusi mengeluarkan prasasti melihat buku yang dipegang Haidar Singh segera mengulurkan tangannya menerima buku yang ditulis oleh Haidar Singh. Tapi sebelum membuka buku itu Chen Wen mengeluarkan pil pengembali energi lalu menelannya dan juga memberikan beberapa untuk Haidar Singh, karena kondisi Haidar Singh juga tidak kalah jeleknya dengan Chen Wen. Hal ini disebabkan Haidar Singh harus terus-menerus memeras otaknya untuk mengartikan simbol-simbol tulisan di prasasti. Setelah seharian menyerap energi dari pil, akhirnya Chen Wen membuka matanya dan terlihat matanya sudah penuh dengan semangat. Chen Wen membuka bukunya dan dengan perlahan-lahan mempelajari isi dari buku tersebut. Dia tidak memikirkan tentang orang-orang Kui Xiaohui dan bawahannya, karena bagi Chen Wen saat ini, Kui Xiaohui dan para bawahannya hanyalah lelucon, mereka tidak ubahnya seperti semut yang lebih besar saja, tapi gampang untuk dipijak sampai mati bahkan oleh bawahan Chen Wen sekalipun. Biarpun ranah Chen Wen saat ini belum mencapai ranah dewa ilahi hampa keabadian, tapi untuk membunuh praktisi ranah dewa ilahi hampa keabadian tahap akhir tidak lagi susah. Di dalam buku terjemahan dari prasasti peninggalan dewa tertinggi suku Intolang, Chen Wen melihat ada banyak pemahaman-pemahaman Tao yang jauh lebih dalam lagi, ibarat buah, pemahaman sebuah elemen bagi praktisi di bawah ranah dewa bumi hampa keabadian adalah kulitnya, maka di ranah dewa bumi hampa keabadian sampai di ranah dewa ilahi hampa keabadian, pemahaman Tao itu adalah dagingnya, sedangkan pemahaman sampai menjadi Dao adalah bijinya.
Bijinya inilah yang bisa menjadi sebuah bibit pemahaman hingga berbuah menjadi sebuah dao. Pemahaman ini sangat mendalam. Chen Wen belum berani membaca mencapai pemahaman ini. Saat ini, Chen Wen mempelajari pemahaman mengurai berbagai elemen dan energi kehendak jiwa ilahi. Karena pemahaman ini saja memerlukan waktu yang sangat lama, Chen Wen akhirnya menjadi gelisah. Karena waktunya diyakininya tidak akan cukup untuk memahaminya sampai dia berhasil mengambil inti energi serta prasasti peninggalan dewa tertinggi Into Lang. Sial, kalau pikiranku seperti ini, aku jadi tidak bisa konsentrasi. Baiklah, aku akan memerintahkan mereka yang telah mencapai ranah dewa ilahi hampa keabadian tahap akhir untuk menghabisi siapapun yang berani menghancurkan formasi ini. Chen Wen menggunakan transmisi suara memanggil para bawahnya yang telah mencapai ranah dewa ilahi hampa keabadian tahap akhir untuk menghadapnya. Kini jumlah mereka tidak kurang dari 300 orang yang telah mencapai ranah yang diharapkan oleh Chen Wen. Mereka semua menghadap Chen Wen. Tuan muda memanggil kami. Kim Long maju menghadap Chen Wen, kemudian Chen Wen menganggukkan kepalanya menatap para bawahannya dari berbagai ras. Bagus. Selamat untuk kalian semua karena telah mencapai ranah dewa ilahi hampa keabadian tahap akhir. Sekarang kalian kuperintahkan untuk berjaga di luar formasi, bunuh siapapun yang berani merusak formasi, karena dengan rusaknya formasi, maka seluruh alam tinggi ini akan meledak, dan kamu Kim Long serta Oolong, kini kalian telah bisa membalaskan dendam lama kalian terhadap Kui Xiao Hui serta klannya. Kim Long dan Oolong segera berlutut di depan Chen Wen, dengan tulus berkata, "Terima kasih Tuan Muda, kami sangat bangga mengikuti Tuan Muda, kami akan bekerja dengan baik untuk Tuan Muda." "Sudahlah, berdirilah, aku paling tidak suka kalian berlutut di depanku, kalian sudah kuanggap saudaraku, jadi kita semua setara." "Baik Tuan Muda." Chen Wen merobek ruang kosong. Karena dia telah memahami semua formasi yang menutupi tempat ini, jadi sangat mudah bagi Chen Wen membuka ruang kosong agar semua bawahannya bisa keluar untuk berjaga. "Sekarang keluarlah dan berjagalah di luar, aku perlu memahami prasasti ini." "Baik Tuan Muda." Hampir 300 orang bawahannya keluar dari robekan ruang menuju keluar dari formasi, sedangkan sisa bawahannya yang belum mencapai ranah maksimal masih terus berkultivasi di dalam formasi yang dibuat oleh Chen Wen. Ketika itu di luar formasi, praktisi ahli formasi sudah memulai memecahkan formasi lapis keempat, tapi tiba-tiba mereka merasakan sebuah robekan ruang di dekat mereka, sehingga mereka menghentikan pekerjaan mereka dan berteriak, "Hati-hati, ada yang datang dan ini bukan aura Patria." Hampir 300 orang keluar dari robekan ruang kosong dan kesemuanya memiliki aura yang sangat mencekam hingga membuat seluruh alam tinggi ini bergetar, termasuk 6 praktisi yang sedang berusaha membuka formasi. Kini tubuh mereka semua bergetar ketakutan. Mereka, siapa mereka? Kenapa ada makhluk yang sangat kuat datang ke tempat ini? Aura ini, bahkan lebih kuat dari aura milik Patria. Oolong maju dan dia menatap ke-6 praktisi itu. Dia mengenal 2 di antaranya, lalu berkata dengan wajah menyeringai, "Hehehe, Kui Jiaoho, Kui Gubeng, kita bertemu lagi." Kim Long juga ikut maju dan menyeringai. Dia juga mengenal 2 orang itu. Keduanya adalah sepupu dari Kui Xiao Hui yang ditugaskan oleh Kui Xiaofei Hui untuk mengawasi 4 orang yang bekerja membuka formasi. Kalian adalah Oolong dan Kim Long. Bukankah Kim Long, kamu sudah tewas? Kebetulan aku bertemu, hehehe, dengan tuan baruku yang memperlakukan kami lebih manusiawi dan dia jugalah yang merawat kami hingga menjadi seperti sekarang." "Tidak mungkin. Saat itu, kamu telah terluka parah dan dikurung, aku yakin kamu pasti sudah tewas." Kini Oolong sudah tidak sabar. Dia tertawa dan membentak 6 orang praktisi dari klan Kui. "Hahaha, sekarang, panggil Kui Xiao Hui keparat itu, aku akan menggulung kalian semua dari klan Kui." Mendengar makian dari Oolong, Kui Jiaoho dan Kui Gubeng menjadi marah, keduanya menunjuk Oolong. "Sialan kamu Oolong, kamu pikir kamu siapa beraninya memaki Patria?
Tiba-tiba Oolong bergerak dan melesat ke depan, lalu mencekik leher dua orang sepupu dari Kui Xiaohui. Oolong sudah sangat marah, karena kedua orang ini dulu juga sering merendahkannya dan juga beberapa kali menyiksanya. Dua orang marga Kui itu terkejut dan tidak bisa menghindari gerakan yang sangat cepat di Oolong, hingga kedua leher mereka tercekik dan tubuh mereka diangkat oleh Oolong hingga tergantung. Kaki dan tangan mereka berusaha memukul tangan Oolong yang mencekik mereka, tapi kini kekuatan mereka seakan-akan menghilang karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Sudah kukatakan, panggil Kui Xiaohui keparat itu, agar Au bisa menyiksanya seperti kalian menyiksaku dulu. Cacing tanah, biarkan satu untuk kusiksa, aku juga pernah disiksa oleh keduanya, biarkan aku menikmati menyiksa mereka. Oolong melempar salah satunya dan memberikannya kepada Kim Long. Kim Long menerimanya lalu memegang batang leher orang klan Kui itu hingga membuat orang klan Kui tidak bisa bergerak. Oolong menatap ke belakang dan memberi perintah kepada yang lainnya. Kalian tangkap mereka, siapapun yang berani melawan. Bunuh saja. Siap penguasa Dewa Naga, hanya ada dua orang yang maju duluan, yaitu Kim Kau dan Choa Ong. Keduanya sangat gemar bertarung. Jangan bunuh kami. Sisa 4 orang praktisi sudah memucat wajah mereka dan tubuh mereka gemetaran saking takutnya. Tenang saja, kami tidak akan membunuh kalian, tapi ada yang suka memakan daging manusia yang memiliki ranah tinggi. Kim Kau mengeluarkan tongkatnya dan memukul para anggota klan Kui sedangkan Choa Ong juga tidak kalah garang. Kini Choa Ong juga memiliki senjata andalannya, yaitu sebatang tongkat kepala ular. Di kepala ular tersebut memiliki beberapa rahasia yang mampu mengeluarkan racun ular yang sangat ganas. Dengan menggunakan ujung bawah tongkatnya, Choa Ong menusuk perut praktisi yang ada di depannya. Lalu tongkat ularnya dibalik dan kepala ular itu menyemburkan racun pelemah otot, hingga membuat praktisi lawannya menjadi lemas. 4 praktisi yang tersisa dibabat oleh kedua orang bawahan Chen Wen yang gila bertarung hingga tidak mampu bangkit lagi karena sudah ketakutan. Sementara itu, 2 orang petinggi klan Kui yang dicekik lehernya oleh Oolong dan Kim Long kini mulai sekarat. Oolong melepaskan tangannya dan membiarkan musuhnya jatuh ke tanah sehingga membuat Kui Jiaoho yang ada di tangannya jatuh berdebuk di tanah. Dewa Bumi Hampa Keabadian. Dewa Langit Hampa Keabadian, Dewa Suci Hampa Keabadian, Dewa Ilahi Hampa Keabadian. Kesemuanya memiliki 9 tahapan kecil. Sedangkan pemahaman Tao itu adalah ketika seorang praktisi ingin mencapai ranah Dewa Bumi Hampa, praktisi itu wajib memahami salah satu elemen Tao, yaitu semua elemen yang ada di alam semesta, seperti 5 elemen dasar, logam, kayu, air, api dan tanah. Sedangkan elemen lainnya adalah petir, angin dan berbagai elemen lainnya. Dengan berhasil memahami salah satu elemen, maka praktisi tersebut telah berhasil menembus ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian. Oolong yang melemparkan Kui Xiaoho ke tanah karena wajahnya sudah membiru karena dicekik oleh Oolong, hingga membuat Kui Xiaoho perlu menarik nafas panjang untuk memulihkan tubuhnya yang kekurangan oksigen. Sekarang, setelah kamu sudah bisa mengirim pesan kepada Kui Xiaohui, aku akan menunggu orang tua keparat itu di sini. Kini Kui Xiaoho tidak bisa melawan lagi, tapi dia tetap saja enggan untuk memanggil Kui Xiaohui, karena dengan merasakan aura dari Oolong, dia bisa mengetahui, bahkan bila Kui Xiaohui datang, Kui Xiaohui tetap akan dibunuh oleh Oolong. Kui Xiaoho tahu bahwa dulu ketika Oolong masih mengabdi kepada klan Kui, Kui Xiaohui sering menyiksanya juga para petinggi klan Kui sering menyiksa Oolong dan Kim Long. Mereka sering mengambil esensi darah dewanya para hewan iblis ini untuk keperluan keluarga mereka. Dengan begitu, para anggota keluarga Kui ditakuti oleh hampir semua hewan iblis yang ada di seluruh alam semesta karena memiliki esensi darah dewa hewan iblis di tubuh mereka. Hingga membuat kedua hewan iblis itu sangat menderita tapi tidak berani melawan. Namun sekarang setelah kedua hewan iblis ini telah berhasil memiliki kekuatan mengerikan, sudah dapat dipastikan, keduanya akan menghancurkan klan Kui serta menghapus klan Kui dari dimensi alam dewa legendaris. Biarpun begitu,
Kui Jiaoho tetap mengeluarkan giok telekomunikasinya dan mengalirkan energinya kemudian mengirim pesan kepada Kui Xiaohui. Patria, lari dan ungsikan seluruh klan Kui ke tempat tersembunyi. Paolong segera menamparkan kepala Kui Jiaoho karena mendengar pesan suara dari Kui Jiaohui yang dilakukan secara terburu-buru. Bangsat, beraninya kamu menyuruh klan Kui untuk bersembunyi. Hahaha. Kalian tidak akan bisa membalas dendam kepada klan Kui. Sekarang bunuhlah aku. Aku tidak takut. Hahaha. Yang penting klan Kui-ku selamat. Paolong melirik ke langit, lalu telunjuknya menunjuk ke formasi mata langit. Tiba-tiba dari telunjuknya keluar sebuah cahaya berwarna merah bagaikan sebuah laser yang sangat terang. Formasi mata langit langsung pecah dan hancur. 6 orang praktisi klan Kui yang melihat apa yang dilakukan oleh Oolong menjadi lebih ketakutan, karena hanya dengan menunjuk saja, sebuah formasi raksasa mata langit telah hancur menjadi ketiadaan. Hehehe, biarpun kamu telah menyuruh mereka untuk mengungsi, apakah kamu pikir borang tua marga Kui itu akan percaya kepadamu? Dia terlalu percaya diri, tidak mungkin dia percaya kepada omongan sepele kamu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.